الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qadam bilisani yafqahul qawli. Amin. Baik, Nanda semua, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nanti barang siapa teman-temannya yang tidak hadir atau yang sakit atau yang apa, silahkan Anda sebutkan namanya ya. Abdul Hasan, Hadir, Bu. Bella Afilia, Hadir, Bu. Sarah Fadila, Sakit. sakit. Haristi Fadela, Stefani Angelia, Adina Khairunisa, Indah Rahma Sahara, Hanafi Rahma. Baik Anda, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai rukun iman, Ibu mau menanyakan kepada Anda semua, apa pembahasan kita di minggu sebelumnya? Siapa yang tahu silahkan angkat tangan Anda. Saya, Bu. Apa Hasan? Pembahasan kita yang kemarin rukun Islam, Bu. Ya benar, apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu menjadi fondasi kita dalam agama Islam, Bu. Baik Nanda, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, Ananda mampu untuk memahami konsep dari rukun iman. Yang kedua, Ananda mampu untuk memahami 6 dari rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya, Ananda mampu untuk memahami strategi meneguhkan iman. Dan selanjutnya, Ananda juga mampu untuk menerapkan keimanan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran rukun iman tersebut. Baik Anda, jadi sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu apa metode atau model yang Ibu gunakan untuk mengajar Anda semua, yaitu Ibu menggunakan model snowball throwing. Apakah Anda tahu snowball throwing? Snowball throwing itu permainan seperti bola salju. Nanti Ibu akan membagi Anda menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing dari 3
dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, yang mana dituangkan dari manusia yang beriman sebagai 3 tahap. Yang pertama, kita harus yakin di dalam hati. Yang kedua, meyakini dan diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, iman diamalkan dengan anggota tubuh. Kalau Anda sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan menjelaskan apa saja rukun iman tersebut. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya yaitu kita meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mempunyai wujud. Nah, iman kepada Allah ini termasuk rukun iman yang pertama. Nah, bagi setiap muslim baik itu laki-laki, perempuan, wajib untuk mempercayai dengan sepenuh hati dengan adanya kehadiran Allah. Selanjutnya, ada sifat-sifat dari Allah tersebut terbagi menjadi 3. Ada anda yang tahu apa 3 tersebut? Yang pertama, sifat-sifat Allah yaitu sifat wajib Allah. Apa itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang kesempurnaan yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia itu tidak ada yang bisa membayangkan sifat wajib yang ada pada diri Allah tersebut. Selanjutnya, ada sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Tidak ada yang tahu? Saya, Bu. Coba jelaskan, Hasan. Sifat mustahil Allah itu, Bu, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, Bu. Ya, pintar sekali. Oke, selanjutnya apa itu sifat mustahil? Yaitu sifat-sifat yang tidak akan, yang tidak mungkin ada pada diri Allah. Yang kesempurnaan itu adalah milik Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat-sifat mustahil. Nah, selanjutnya sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dapat kita artikan bisa berbuat apa saja. Allah tersebut bisa berbuat apa saja kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Sifat jaiz ini seperti sifat kebolehan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah, yang mana pengertiannya adalah percaya terhadap adanya malaikat-malaikat Allah. Iman kepada Allah tersebut merupakan rukun iman yang kedua. Nah, kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat sekalipun kita itu tidak tahu bagaimana wujudnya, tidak pernah melihatnya. Tetapi kita sebagai umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ini, apakah Anda tahu apa saja kitab yang telah diwahyukan Allah kepada nabi-nabinya? Tahu. Jangan tahu ya, Saya, Pak. Bu. Ayo, silakan Hasan. Ada 4, Bu. Yang pertama itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir yaitu kitab umat Islam yang diturunkan kepada Muhammad, nama kitab Al-Quran, Bu. Oke. Nah, Ibu mau nanya, kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Siapa yang diturunkan? Kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini yang disebut juga Mazmur, yang diturunkan oleh kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, selanjutnya kitab Taurat, yang mana diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya ada kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil, yang mana yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kitab terakhir, kitab penyempurna, kitab umat Islam yang diturunkan kepada baginda kita, yaitu kitab apa? Al-Quran, Bu. Al-Quran. Nah, mungkin Ibu kira Anda sudah paham dengan iman kepada kitab ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah ini kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dan selamat di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rukun iman yang kelima.
ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang mana seperti kita di dalam pertemanan ini, kita harus menjaga pergaulan kita. Ketika kita bergaul dengan teman-teman yang soleh, yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, maka itu kita akan terbawa. Ya apa bukan? Iya. Nah, jadi kita harus mencari teman-teman itu harus yang ada aura-aura positifnya, tidak dengan orang-orang yang punya aura negatif. Kalau kita berteman dengan orang-orang berpergaulan bebas, otomatis kita akan terpengaruh juga. Selanjutnya, kita langsung masuk bagaimana cara kita menerapkan keimanan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Hal ini adalah kewajiban bagi setiap umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu, serta kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan melakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal, bahkan mengamalkan kitab suci kita, yaitu kitab Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana hal itu adalah sebagai pedoman bagi kita agar kita tidak tersesat. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita. Oke, yang terakhir, apa strategi kita, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada maslahatnya dan kita harus berpandai-pandai. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Ananda? Kalau ada, silahkan ditanyakan, karena nanti kita akan menjawab pertanyaan serta memberikan pertanyaan pada kelompok lain. Baik, Ananda, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 ya. Kita ada berapa sekarang? Ada 7. Ya, kita ada 7. Jadi 2 anggota kelompoknya ada 2 kelompok dan 3 anggotanya ada 1. Sarah, Hadisri, dan Hanofi, silakan itu menjadi kelompok pertama. Silakan barisannya di sini. Selanjutnya, Bella dan Hasan silakan duduk di sebelah kiri, Bu. Silakan pindah. Dan Dina dan Rita silakan maju ke depan. Tidak ada duduk, ya. Itu kalau Ananda, jadi sekarang tugas Ananda yaitu membuat pertanyaan dari apa materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Paham? Setelah nanti dibuat pertanyaan tersebut, silakan perwakilan dari 1 orang kelompoknya untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada Ibu. Oke? Ibu beri waktu ya. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار. Apakah sudah siap pertanyaannya? Sudah. Silakan perwakilan dari 1 orang untuk mengantarkan soal ke Ibu. Oke, selanjutnya kita harus memakai bola salju ini, yang dimana nanti ketika Ibu lempar ke 1 kelompok, jadi Anda harus melemparnya ke kelompok lain sampai Ibu membilang stop. Nah, ketika nanti stopnya misalnya di kelompok 3, berarti Ibu akan memberikan pertanyaan ini ke kelompok 3. Berarti kelompok pertanyaan dari kelompok 3 harus Ibu simpan terlebih dahulu. Kita langsung mulai ya. Ibu akan melempar ke kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Kelompok dua yang mendapat pertanyaan dari kelompok dua ibu simpan terlebih dahulu. Jadi ibu akan mengasih kelompok lain dulu. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
lima, enam, tujuh, delapan,
malaikat beserta dalil yang menjelaskan. Nah, saat kejadian malaikat ini merupakan makhluk yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib. Gaib artinya makhluk yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Khalaqal malaikata min nur, wa khalaqal janna min marajin minan nar, wa khalaqa Adam mimma khuliqa lahu." Hadis riwayat Muslim. Yang artinya Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari nyala api, dan menciptakan Adam dari api, hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kepada kelompok 3. Pertanyaannya Bu, bagaimana cara menerapkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawaban yang kami temukan Bu, ada 5. Yang pertama, lakukan sholat 5 waktu. Kemudian lakukan kewajiban kita berzakat, berbakti kepada kedua orang tua, dan lakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meniru dan meneladani sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita harus selalu membaca, menghafal, dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian dengan sabar. Itu jawaban yang kami temukan melalui pertanyaan dari kelompok 2, Bu. Oke, sekarang program pembelajaran yang telah kita lakukan ini sudah selesai. Mungkin apakah Anda mempunyai pertanyaan? Apakah ada yang belum mengerti atau yang belum paham? Silakan ditanyakan. Paham? Siapa yang bisa menyimpulkan Anda? Coba Ibu tunjuk aja ya. Coba Hasan simpulkan apa yang Hasan dapatkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Baik Bu, tadi saya mendapatkan dari yang Ibu jelaskan itu pertama kali Ibu menjelaskan mengenai iman, apa itu iman. Lalu ada 6 rukun iman. Ada rukun iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab suci, kitab suci, kepada Rasul, kepada agama, dan kepada kode baik dan kode buruk. Kemudian Ibu tadi juga menjelaskan strategi dalam menentukan iman. Itu dengan cara memperbaiki sholat, meningkatkan toleransi, memperkuat ukhuwah, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan juga tidak merasa ujian itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya dapat dari penjelasan Ibu tadi itu. Oke, bagus sekali ya bagi anak-anak Hasan. Jadi kita semuanya harus termotivasi bagaimana keaktifan dari teman kita Hasan tadi. Jadi itu kita jadikan sebagai motivasi belajar kita. Kenapa teman kita bisa menyimpulkan materi dari awal pelajaran hingga akhir? Jadi kita juga harus bisa menerapkan seperti itu. Paham Anda? Baik anak-anak semua. Jadi telah sampailah kita di ujung pembelajaran. Tadi
sehari-hari. Mungkin penguatan materinya tadi juga sudah disampaikan oleh teman kita, yaitu Hasan. Mungkin Anda cukup paham dari materi kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ulangan ya Anda. Jangan lupa untuk dibaca-baca dan diulangi materinya. Baik Anda, sebelum kita pulang, silakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan untuk kita pulang. Baik teman-teman semuanya, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, hamdalah. Ucapkan salam. بنت الصديق توافيه، بنت الصديق توافيه. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام